Shalom. Mari kami untuk bagi berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di Firman Church. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya sehat, kuat, makmur, panjang umur. Haleluya. Terima Tuhan. Amin. Beba, maju. Sekali lagi beba. Christ anointing, people say. Mari lambaikan tangan tinggi-tinggi, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Selamat hari Bapak Ibu Saudara. Mari datang dengan hati yang sungguh mengucap syukur. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Sangat besar kasih setiamu Tuhan, anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami. Inilah ibadah setiap kami Tuhan. Kami bawa pujian, kami bawa sembah kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatalah di dalam ibadah pujian penyembahan kami. Kami habiskan ibadah gereja Fresh Anointing yang dahsyat luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya.
setiap jalan-jalanku. Oh, Kau baik, Kau baik. Berjagalah Tuhan dalam hidup kami. Ku yakin Kau
batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus hanya Engkau yang ku andalkan. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus. Sekarang kita katakan Engkaulah, amin Tuhan. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku sampai akhir ku lagi katakan sampai akhir ku lagi, amin Tuhan, sampai akhir ku lagi katakan amin Tuhan, sampai akhir ku lagi, amin amin, sampai akhir ku nyatakan lagi, yes, akhir ku nyatakan amin amin, sampai akhir, haleluya, sampai akhir ku nyatakan, yes, amin Tuhan, sampai sampai akhir hidup kami tetap di dalam Yesus. Tantangan boleh ada, musim bisa berganti, musim juga pasti berlalu, tapi hati kami kepada Yesus tidak akan pernah berlalu. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, dan segala ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap menerima firman. Mari sama-sama kita katakan amin. Jadi semuanya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Yes, silakan duduk. Shalom. Kita masuk lagi di dalam tuntunan firman Allah, yaitu doa, ya, doa bagian yang ketiga. Minggu pertama doa bagian yang pertama, minggu kedua doa bagian yang kedua, minggu ketiga doa bagian yang ketiga. Maka perhatikan tuntunan firman Allah di tempat kita ini, dia akan selalu terus bertahap dan akan terus progres. Katakan amin. Mari dengan sungguh-sungguh perhatikan firman Allah, ya. Kita baca yuk Yakobus 5 ayat yang ke-13. Ya, Yakobus 5 ayat yang ke-13. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu, perhatikan. Berapa orang? Berapa orang? Seorang. Perhatikan ya. Yesus selalu berbicara, fokus utama itu personal, bukan umum, tapi personal. Yuk kita baca lagi 1, 2, 3.
kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, yang apa? Menderita. Perhatikan, menderita di sini bisa dari orang lain, tapi menderita di sini itu juga bisa karena ulah kita sendiri. Ya, kepada siapa tadi? Saya. Kepada siapa tadi? Saya. Seorang tadi diganti dengan saya. Kita baca lagi dari awal, 1, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, perhatikan yang apa tadi? Menderita. Terus, baiklah ia berdoa. Halo? Halo? Baiklah apa? Berdoa. Bukan curhat di media sosial. Apa tadi? Berdoa. Terus, lanjut. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah dia menyanyi, bukan traktir orang. Pertama sekali apa? Bernyanyi. Yuk kita baca lagi, 1, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Perhatikan, di situ ada kata menderita, di situ kata berdoa, di situ ada kata bergembira, di situ ada kata bernyanyi. Perhatikan, ya, tuntunan firman Allah pada saat ini akan terus progres dan itu tanam di dalam hatimu. Katakan amin. Karena kalau tidak ditanam dalam hatimu, di dalam roh, maka dia tidak akan pernah bisa berakar. Ya, perhatikan di situ ada kata menderita. Dia dari kata kakok patei. Kakok patei artinya, perhatikan, kalau ada di antaramu menanggung kesusahan, ya, terus kalau ada di antaramu diperlakukan jahat, terus kalau ada di antaramu bukan cuma sakit fisik, artinya sakit batin, bisa karena ditindas oleh orang, bisa juga karena difitnah orang. Halo, perhatikan, saya yakin kata menderita ini pernah kita alami orang per orang. Betul ya? Betul ya? Katakan amin. Perhatikan di situ kata menderita tadi. Yang kedua, perhatikan di situ kata berdoa. Berdoa itu dari bahasa proseus chesteo, artinya berbicara kepada Allah. Bukan berbicara di media sosial, tapi berbicara kepada Allah. Boleh nggak berbicara kepada pasangan hidup? Boleh. Tapi terlebih dahulu, karena firman ini ditujukan kepada seorang, bukan pada suami istri, tapi kepada seseorang. Yaitu seseorang siapa? Saya, bapak dan ibu dan saudara. Kalau perhatikan, lagi berdoa, perhatikan sungguh, berbicara kepada Allah. Katakan amin. Katakan amin. Berbicara kepada Allah. Karena dalam bahasa asli itu kata perintah, bukan ajakan tapi perintah. Kalau lagi menderita, berbicara kepada Allah. Halo, amin. Yang ketiga di situ ada kata bergembira. Eutemei artinya bersemangat, berhati baik. Jadi kata yang dipakai Paulus pada saat ada di kapal di mana mereka ada badai, Paulus hanya mengatakan begini, jiwamu, nyawamu akan selamat. Kapal ini karam. Paulus pada saat posisi itu, pada saat badai menghantam perjalanan mereka, ada badai, kapal mereka dihantam badai. Dan Alkitab mencatat malaikat Tuhan datang kepada Paulus untuk menyampaikan itu. Dan Paulus pun mengatakan dengan bersukacita, bergembira walaupun lagi dalam keadaan bahaya. Maka Paulus mengatakan kepada semua yang ikut saat itu, tenang. Jiwa kita, nyawa kita, tidak ada satu orang pun yang mati, kecuali kapal ini karam. Halo, itu pada saat bergembira. Yang keempat di situ ada kata menyanyi. Dia berasal dari kata psalteo, psalm, leto.
artinya memuji, artinya memetik kecapi untuk Tuhan. Makanya seluruh jemaat wajib paling sedikit harus bisa musik, main gitar. Halo, amin. Karena senar gitar yang paling mudah dipetik. Mau kunci C, mau kunci S, mau apa, pokoknya petik saja. Halo. Maka seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, di rumah yang harus ada gitar, supaya ada tempat untuk memetik kecapi. Kan tidak semua bisa kecapi ya, tapi memetik gitarnya itu senar itu sedikit bisa noing gitu. Halo, amin. Kecapi dan menyanyi dengan hati, bukan sekedar mulut. Maka perhatikan intinya, saat saudara susah, lari ke Allah lewat doa. Katakan amin. Jadi saat saudara susah, lari ke Allah, lari ke Tuhan lewat doa. Perhatikan, seluruh jemaat BFA tidak boleh lari ke media sosial pada saat engkau susah. Katakan amin. Katakan amin. Tidak boleh, tapi lari ke Allah. Dengan apa? Lewat doa. Tuhan kita itu udah jauh di atas langit sana, enggak. Tuhan kita itu ada di dalammu. Tapi pada saat engkau berdoa, Tuhan itu suka ada komunikasi dengan anaknya. Setuju tidak? Kita orang tua saja sangat senang kalau selalu ada komunikasi dengan anak. Begitu juga Tuhan. Begitu juga Tuhan. Jadi waktu anak berkomunikasi, waktu dia senang, waktu dia juga susah, hati orang tua itu tetap suka dengan komunikasi. Maka doa itu bukan sekedar laporan, tetapi doa dan komunikasi itu ada relasi. Halo, amin. Katakan amin. Sekali lagi, seluruh jemaat Tuhan, apapun kesusahanmu, tidak boleh bermain di media sosial. Ya, saat saudara senang, perhatikan, tadi saat saudara susah, lari ke Allah lewat doa. Tapi saat saudara senang, lari ke Allah lewat pujian. Halo? Perhatikan saja, kalau Bapak dari pergi ke pesta, setengah jam saja di situ dengan lagu-lagu dunia, paling sedikit 2 kalimat pasti kau bawa ke rumah. Ya, paling sedikit. Maka perhatikan, pujian itu sangat besar kuasanya. Jadi jemaat Tuhan di tempat ini, perhatikan waktu kamu memuji Tuhan, sebenarnya kau lagi memperkatakan firman itu pada diri. Maka semua lagu-lagu di gereja kita ini tidak ada lagu-lagu yang cengeng, tidak ada lagu-lagu untuk ngomongin diri, tidak ada lagu-lagu untuk menyenangkan batin. Tapi semua lagu yang kita bawakan di tempat ini, semuanya lagu untuk Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi waktu kita bernyanyi buat Tuhan, itulah persembahan. Itulah persembahan. Maka korban persembahan yang terbaik waktu ibadah, waktu engkau memuji, menyembahnya. Bukan persembahan rupiahmu, tapi waktu engkau ikut bernyanyi. Setuju? Karena pada saat Bapak dan Ibu bernyanyi, perhatikan, surga semuanya itu akan sepi karena mendengar suara. Perhatikan di sini. Maka Yakobus kasih 2 kutub emosi manusia. Ya. Pertama, kutubnya itu apa? Saat susah. Yang kedua itu saat senang. Hanya 2 kutub ini ada pada manusia. Saat susah dan saat senang. Dan Yakobus menyimpulkan, waktu engkau susah, waktu engkau senang, jawabannya cuma satu: lari ke Allah. Gak ada jawaban yang lain. Lari ke Tuhan. Amin. Saat susah itu bisa membuat engkau juga bukan lari ke Tuhan,
Saat senang, itu juga situasi yang sama-sama rawan. Saat susah, saat senang, itu sama-sama rawan. Maka perhatikan, ada saatnya kita susah, ada saatnya kita senang. Maka dengan dua posisi ini, itu menyangkut batin kita. Yakobus mengatakan hanya dua kutub ini ada pada manusia, saat susah, saat senang. Dan jawabannya cuma satu, supaya kau sempurna dalam Tuhan, lari ke Allah. Maka mari perhatikan lagi satu persatu. Mengapa saat menderita harus berdoa? Ya. Mengapa saat menderita harus berdoa? Tidak ada di tempat ini yang tidak pernah menderita. Pasti semua sudah pernah menderita. Masalah skala besar atau tidak, masalah levelnya itu sama-sama. Bahkan itu masing-masing Tuhan tahu semua takaran kita. Tapi mengapa saat menderita harus berdoa? Perhatikan. Yang pertama, kita baca yang pertama, karena doa sama dengan lari ke Bapa, bukan lari dari Bapa. Perhatikan, waktu Bapa dan Ibu mengalami kesusahan, penderitaan, lari ke Bapa itu firman. Tapi lari dari Bapa itu sering sekali yang berlaku. Lari ke media sosial. Perhatikan media sosial hari ini, itu semua bebas. Apa yang kau sampaikan di dalam, apa yang kau tulis di dalam, itu bebas. Maka dalam Ibrani 4 ayat 16 tadi, ya, Ibrani 4 ayat 16, perhatikan di situ firman Allah, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Jadi waktu Bapak dan Ibu, ya, pada saat menderita, maka harus berdoa. Dan karena doa itu lari ke Bapa, bukan lari dari Bapa. Waktu kita menderita, biasanya insting kita langsung lari ke daging, bukan ke iman. Perhatikan, waktu kita menderita, biasanya insting kita ini justru langsung lari ke daging. Maka sering sekali respon yang keluar akhirnya menggelutung. Respon yang keluar akhirnya menyalahkan. Respon yang keluar akhirnya menutup diri. Halo? Perhatikan, waktu menderita sering sekali langsung lari ke daging. Maka supaya waktu kita menderita, kita tidak pernah ditinggalkan dan kita boleh teriak kepada Allah. Maka pada saat kau menderita, larilah ke Allah. Kau tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Sebenarnya orang Kristen itu sangat mudah, tidak ribet. Yang kedua, di saat mengapa saat menderita harus berdoa? Yang kedua, perhatikan di sini. Karena penderitaan membuka mata kita butuh Tuhan. Amin. Amin. Perhatikan, kalau ada orang lain membuat penderitaan padamu, tenang. Itu momennya Bapak dan Ibu membuka mata bahwa Tuhan membela. Maka tidak perlu engkau menghadapi, tidak perlu engkau kecewa, tidak perlu engkau bisa dikatakan sampai drop gara-gara orang lain membuat penderitaan padamu. Jangan. Perhatikan di situ, karena penderitaan yang dibuat orang lain padamu membuka mata kita butuh Tuhan. Ya, butuh Tuhan. Maka dalam Mazmur 34:19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Yuk kita baca 1, 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi kalau ada orang membuat engkau menderita, posisimu saat itu adalah orang benar.
Dan orang benar itu kalau teriak sama Tuhan, itu pasti Tuhan benar. Tidak mungkin anaknya dibiarkan menderita, dan penderitaan itu dari orang lain. Tuhan tidak akan pernah mungkin membiarkan itu. Halo? Tapi pada saat orang lain membuat penderitaan padamu, kau membalasnya, posisimu tidak jadi orang benar. Tuhan hanya membela orang benar. Katakan amin. Dan orang bersalah itu Tuhan yang menunggu bertobat. Tuhan tidak pernah bela orang benar, orang salah. Tuhan selalu bela orang benar. Maka perhatikan catatan sekali lagi pada hari ini, waktu ada orang lain mau penderitaan padamu, jangan pernah kau balas, baik melalui media sosial. Karena waktu kau balas, kau tidak di posisi jadi orang benar. Tapi pada saat engkau tidak membalasnya, kau hanya lapor kepada Tuhan, posisimu menjadi orang benar. Dan kalau sudah posisi jadi orang benar, Tuhan pasti bela. Katakan amin. Tuhan pasti bela. Maka perhatikan dalam Injil, penderitaan itu nanti akan meruntuhkan kesombongan kita. Nah, sering sekali di dalam menghadapi masalah, kita sering sekali mengatakan, aku bisa sendiri. Aku bisa sendiri tanpa orang lain. Maka doa mengembalikan kita kepada posisi Allah. Bapa, tolong saya. Halo? Maka Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Firman Allah berkata, ya, Roma 8 ayat 26. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Yuk kita baca 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tidak ada yang pintar doa, perhatikan. Tidak ada doa itu yang hebat. Tidak ada. Perhatikan. Dan tidak ada mau susunan kalimat seperti apapun. Itu tidak menjadi satu syarat kemana Tuhan terima. Maka waktu kau berdoa, perhatikan. Waktu kau berdoa, Roh Kudus langsung bekerja bagi kamu. Maka semua keluhan-keluhanmu yang tidak terucapkan mulai A sampai Z, itu Roh Kudus membantu. Amin. Waktu pun kau sampaikan hanya A saja, tapi sebenarnya masih B, C, D, E, F, G sampai misalnya C, kau hanya bisa menyampaikan keluhanmu hanya saja Roh Kudus membantu itu. Halo, amin. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, maka sering sekali kita hanya mengatakan pada saat orang membuat kita menderita, Tuhan, saya sakit hati sama dia. Tuhan, tegur dia. Tuhan, buat usahanya tidak berhasil. Tuhan, tolong supaya dia kecelakaan. Dari mulut kita tidak boleh keluar seperti itu. Halo, karena waktu itu keluar dari mulut kita, kau tidak jadi benar. Tapi waktu kau hanya mengatakan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, kau jadi orang benar. Katakan amin. Katakan amin. Itu yang sering membuat kita waktu berdoa itu jadi bosan. Karena apa? Terlalu banyak curhatnya juga. Kau hanya bisa mengatakan, Tuhan tolong saya. Kau tahu hari ini ada seseorang menyakiti hati saya. Tuhan tolong saya. Cukup. Ya, cukup. Waktu kita menderita, kenapa harus berdoa? Yang ketiga, perhatikan yang ketiga. Karena Yesus, yang ketiga, karena Yesus sudah berdoa untuk kita di tengah penderitaan. Perhatikan, jemaat Tuhan terkasih, waktu kita menderita, kenapa harus berdoa? Yesus saja melakukan itu. Dan Yesus sudah berdoa untuk kita di tengah penderitaan kita. Kita baca Ibrani 5:7. Ibrani 5:7. Kita baca 1, 2, 3. Ya, dalam hidupnya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3.
dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Karena kebenarannya ia didengarkan. Katakan amin. Bapak dan Ibu gak perlu harus disalib dulu jadi orang benar, gak perlu. Yesus cukup. Katakan amin. Atau mau disalibkan dulu? Nah, seperti drama-drama yang kita tonton, ya, waktu drama tentang penyaliban Tuhan Yesus, waktu berjalan dramanya, ternyata mungkin yang cambuk dia mungkin ada sakit hati, dicambuknya setengah mati sehingga drama itu membuat, dan yang dicambuknya juga kejarnya menyambut karena terlalu sakit. Halo, kau jadi orang benar nggak perlu disalibkan. Kalau ada orang lain menyakiti hatimu, kau tidak membalasnya, kau sudah jadi orang benar. Dan Tuhan pasti dengar doamu. Amin. Lihat lagi 1 Petrus 5:7. 1 Petrus 5:7, yuk 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekotoran kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Saya yakin namanya kuat itu selalu ada. Ya, mungkin per 2 hari ada, mungkin juga per 1 minggu ada, mungkin juga per 1 bulan ada, mungkin juga per 1 tahun ada. Semakin panjang dan semakin banyak kau buat khawatir, sebenarnya kau lagi mencekik dirimu sendiri. Maka kata firman Tuhan, khawatir itu dari kata Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu artinya mencekik. Dan kitab Mazmur dan kitab Amsal, orang khawatir itu disamakan dengan orang bodoh. Mengapa? Karena di saat engkau mati, sebenarnya engkau lagi mencekik batang lehermu sendiri, bukan orang lain. Tapi engkau yang membuat tanganmu sendiri di batang leher ini, engkau cekik sendiri. Semakin engkau khawatir 2 jam, 3 jam, semakin engkau tekanlah kekhawatiran itu, semakin engkau kamu tekanlah batang tenggorokan ini. Mungkin dalam 1 hari engkau tetap khawatir sampai 5 jam, sampai engkau tekanlah terus ini berjam-jam. Kalau sudah ditekan berjam-jam, berarti engkau bernafas juga susah, berarti juga matamu tambah merah, mukamu juga tambah merah. Itu dikatakan di kitab Amsal, orang khawatir itu sama dengan orang bodoh. Bukan tangan orang lain mencekik batang lehernya, tapi kita sendiri mencekik batang leher kita sendiri. Maka kata firman Tuhan hari ini, serahkan semua itu kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi waktu engkau di dalam penderitaan tadi, orang lain membuat engkau menderita, serahkan sepenuhnya. Waktu engkau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, itu berarti posisimu jadi orang benar. Katakan amin. Tapi kalau engkau masih sisakan 50%, engkau tidak jadi orang benar. Maka kata serahkan di situ 100%. Perhatikan lagi. Yang kedua, mengapa saat bergembira harus bernyanyi? Tadi kenapa saat menderita harus berdoa? Yang kedua ini, di saat bergembira, kenapa harus bernyanyi? Halo, di saat bergembira, mengapa harus bernyanyi? Perhatikan, di saat bergembira, mengapa harus bernyanyi? Bukan main kartu, ya. Tapi kenapa harus bernyanyi? Bukan makan bakso, tapi kenapa harus bernyanyi? Maka perhatikan. Yang pertama, perhatikan di sini. Perhatikan. Yang pertama, kita baca bersama-sama 1 dan 3. Karena sukacita tanpa Tuhan jadi hedonisme. Apa itu hedonisme? Nilai tertinggi kepada seseorang dalam hidupnya, kenyamanan. Perhatikan, kenyamanan itu
kalau tidak hati-hati itu bisa menjadi pengaruh hedonisme. Bagi dia bukan lagi Tuhan yang membuat dia nyaman, tapi bagi dia kenyamanan itu bisa karena uangnya. Kenyamanan itu bisa karena fasilitas yang didapat. Kenyamanan itu bisa karena mobilnya yang bagus, anti peluru. Kenyamanan itu bisa pada makanan. Perhatikan. Jadi sukacitamu itu tanpa Tuhan bisa jadi pengaruh hedonisme. Perhatikan, ya, perhatikan. Ini satu sebenarnya doktrin yang sangat halus, tapi justru merambat banyak orang percaya. Merambat banyak orang percaya. Sehingga pada saat dia mengalami kenyamanannya diganggu, justru semakin emosi yang terjadi padanya. Maka perhatikan sekali lagi ya, di dalam kehidupan kita ini yang harus terus kita dasari dan yang harus terus kita ingatkan supaya pada saat engkau bersuka cita tanpa Tuhan itu bisa jadi pengaruh hedonisme. Artinya dunia dia senang pesta, dunia dia senang dengan kemabukan, dunia dia senang dengan joget-joget sana sini. Akhirnya dia melupakan Tuhan. Kemarin waktu acara keluarga Adi ada di sebelah saya. Karena kami datang agak telat ya nih ya. Karena kami datang salam-salam makan pulang, gitu ya. Jadi saya bilang sama Didi, kapan nikah? Oh belum Pak, katanya. Maksudnya belum, harus punya rumah dulu. Bagus, usianya juga masih muda, saya dukung, bagus. Nah, dan saya yakin juga mungkin targetnya mobil. Naja sudah punya mobil ya dia, bagus sekali. Dan saya sarankan sama Dedi, kalau kamu nanti menikah mau diberkati di BFA, diberkati di sini, acara makan-makannya di sebelah selesai. Gak perlu undang-undang artis itu saya bilang. Nanti duitmu habis. Ambil saja duit berkat yang kau dapat itu untuk buka usaha. Itu saran saya. Artinya sukacita kita itu pada Tuhan. Sukacita pada Tuhan ditawarkan padamu, bukan hedonisme, bukan kenyamanan. Apakah kenyamanan itu salah? Tidak salah. Tapi ada saat engkau merasa semuanya nyaman, hati-hati. Kau masih butuh Tuhan atau hanya butuh kenyamanan? Maka melalui firman Allah pada saat ini kita sudah ditegur oleh firman Allah, hati-hati dengan keadaan sukacita tadi. Ya, karena apa? Karena Injil mengatakan senang itu dari kata besar, leto, artinya arahkan sukacitamu kepada Tuhan. Arahkan semua sukacitamu kepada Tuhan. Karena sukacita sejati sumbernya bukan keadaan. Sukacita sejati itu sumbernya dari Allah. Ya, sumbernya dari Allah. Perhatikan di situ. Efesus 5:19 dikatakan bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Katakan amin. Yang kedua, karena bernyanyi itu sama dengan mengingat Injil. Maka ibadah yang pas itu, engkau ibadah ada pujiannya, ada nyanyiannya. Waktu ada pujian dan ada nyanyian, engkau mungkin memberikan korban pada Tuhan. Pada saat engkau mendengar firman Tuhan seperti ini, itu berarti engkau lagi mendengar Tuhan berbicara. Maka di dalam ibadah cuma dua saja, mempersembahkan, kita mempersembahkan. Baru yang kedua firman Tuhan memberi. Dan yang ketiga akhirnya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, jadi karena bernyanyi sama dengan mengingat Injil.
Ya, mengingat Injil, bernyanyi itu mengkhotbahkan Injil kepada diri sendiri. Sekarang jawab jujur. Lagu stok di dalam memorimu, stok di dalam pikiranmu, mana lebih banyak? Lagu dunia atau lagu rohani? Ya, coba hitung masing-masing. Lebih banyak lagu dunia atau lagu rohani? Kalau Ibu Rosvita saya yakin lagu rohani. Ya. Amin kan? Halo, amin. Oh, saya lihat Pak Angga juga pasti lagu rohani. Ya. Iya dong. Ya. Maka waktu kau dalam mobil pasang lagu rohani. Lagu rohani itu waktu kau bernyanyi, engkau lagi menginjili dirimu sendiri. Ya, betul itu. Maka pada saat ada penderitaan, pasang aja lagu rohani, kamu nyanyi. Kau lagi mengatakan firman itu padamu. Maka jangan semua lagu rohani, karena tidak semua lagu rohani itu alkitabiah. Semua lagu di gereja Beva itu alkitabiah. Katakan amin. Tadi kan ada lagu baru kan? Betul tidak? Semua setiap ada lagu baru, semua jemaat Beva harus tahu. Yang dibawa tadi Bang Ferdinand, itu lagu baru. Ya. Dan lagu itu waktu kau bernyanyi, itu kau lagi mengatakan Injil padamu. Katakan amin. Maka waktu engkau senang, bernyanyi. Waktu engkau menderita, doa. Waktu engkau senang apa? Nyanyi. Waktu kita nyanyi, waktu kita dikatakan eutemeo, artinya hati lagi baik, hati lagi kuat, itu kesempatan tanam kebenaran firman Allah dalam hati. Jadi kalau misalnya kita tidak merenungkan firman, bukan berarti saya katakan nggak usah merenungkan firman, bukan. Tapi minimal waktu kau mengalami kesusahan, ya waktu kau mengalami senang, nyanyi, dan pilih lagu-lagu yang betul-betul alkitabiah. Maka dalam Kolose 3:16, yuk kita baca Kolose 3:16, 1 dan 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur. Terus apa? Puji-pujian. Terus apa? Nyanyian rohani. Terus kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Halo, jadi orang benar enak kan? Tidak terlalu rumit kan? Betul tidak? Nah, saat senang lakukan ini, saat menderita lakukan ini. Yang ketiga, perhatikan yang ketiga. Yang ketiga, karena Yesus sendiri bernyanyi setelah penderitaan. Pernah dengar Yesus bernyanyi? Halo? Seperti apa suaranya? Apa suara 2, suara 3, suara 4 kayak Yesus waktu bernyanyi? Tapi jelas ada firman Tuhan, ya, ada firman Tuhan. Jadi ketika karena Yesus sendiri bernyanyi setelah penderitaan. Lanjut bos, ya. Matius 26 ayat 30. Ya, Matius 26 ayat 30 kita baca bersama-sama. Matius 26 ayat 30. Sesudah, yuk sama-sama 1 dan 3. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Perhatikan, Yesus aja nyanyi bersama murid-murid. Amin. Maka semua tim pemuji penyembah Tuhan yang Bapak dan Ibu lakukan di tempat ini, itu tetap lakukan. Katakan amin. Karena nanti di sorga tidak ada lagi pendeta. Di sorga itu tidak ada lagi penginjil. Di sorga itu tidak ada lagi
nggak tahu pemain musik. Karena di surga musiknya apa ya? Nggak paham juga. Di surga itu yang ada cuma penyanyi. Halo, begitu penting jadi penyanyi ini. Katakan amin. Di surga itu syarat utama, suara harus bagus, tidak ada syarat begitu. Maka mulai hari ini kita harus suka menyanyi. Yesus sendiri pun bernyanyi. Murid-muridnya pun bersama-sama bernyanyi. Maka perhatikan, ini nyanyian terakhir sebelum Yesus naik ke salib. Ini nyanyian Yesus terakhir sebelum Yesus naik ke salib. Maka perhatikan di dalam Injil, Yesus bernyanyi di malam paling gelap supaya kita bisa bernyanyi di hari paling terang. Katakan amin. Colek kanan kiri, nggak boleh malas bernyanyi. Ya, amin ya. Jadi kalau ada suara-suara miring kalau didengar, biarin aja, jangan diam, suara false. Nggak usah. Amin. Tapi dengan catatan, lagumu, ya nyanyianmu harus lagu rohani. Kalau lagu rumah yang dibawa, baru diam. Amin. Karena kembali lagi, waktu kau bernyanyi buat Tuhan, kau lagi menginjili dirimu sendiri. Firman itu lagi kau tanam pada dirimu. Ya, maka perhatikan tadi, dan juga waktu Paulus dan Silas, ya, ada mereka kira-kira tengah malam, Kisah Para Rasul 25, tengah malam, Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sehingga penjara terbuka. Katakan apa? Kalau Bapak dan Ibu malas merenungkan firman, minimal bernyanyi. Nyanyi. Katakan amin. Nyanyi. Katakan amin. Maka pada saat ibadah seperti ini, nyanyi. Gak boleh diam. Gak boleh diam. Katakan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, perhatikan firman Kristus, Injil kasih karunia. Perhatikan penderitaan mereka, ya penderitaan itu memaksa kita lihat salib. Dia menderita untukku. Sukacita memaksa kita lihat kebangkitan. Dia hidup untukku. Perhatikan, tadi ada kata menderita dan sukacita. Kita baca sekali 1, 2, 3. Penderitaan memaksa kita lihat salib. Yesus menderita untukku. Yang kedua, sukacita memaksa kita lihat kebangkitan karena Yesus hidup untukku. Amin. Maka perhatikan, keduanya membawa kita ke tempat yang sama, yaitu apa? Dekat Bapa. Jadi waktu kau menderita, berdoa, tujuannya dekat Bapa. Waktu kau senang, bersuka cita, perhatikan tujuannya apa? Dekat Bapa. Semuanya posisi itu membuat kita dekat kepada Bapa. Maka hari ini perhatikan, Bapak dan Ibu, saya yakin mungkin di rumah tidak punya kotak P3K secara kesehatan, ya. Mungkin di mobil juga nggak punya. Tapi kita perhatikan, punya kotak P3K rohani untuk dua keadaan. Waktu dikatakan sejuta menderita, jangan tanya kenapa aku. Waktu aku menderita, jangan tanya ya kenapa aku, tapi tanya Bapa. Maka doa paling sederhana, Bapak aku sakit, Bapak aku terluka, Bapak aku sedih, pegang aku. Maka Yesus akan memegangmu. Katakan amin. Katakan amin. Maka pada saat ada penderitaan, doa kita itu tidak perlu kesana kemari. Tuhan, aku terluka karena orang itu. Tolong aku. Ya. Waktu bergembira, jangan tanya siapa yang kutraktir. Halo.
Halo. Waktu bergembira jangan tanya siapa yang harus ditraktir. Itu kalau ingat gembalanya. Ini masalahnya, dan ingat gembalanya. Tanya dong, lagu apa yang memuliakan dia? Katakan nanti. Jadi waktu bergembira, Pak Ade ingat saya, Pak. Ya, itu nomor 2 ingat saya, Pak. Ya, tapi nomor 1, lagu apa yang cocok saya angkat? Waktu bergembira. Katakan nanti. Waktu bergembira sekali lagi, jangan tanya siapa yang ku traktir. Halo, saya yakin semuanya senyum-senyum ini ya. Maka waktu engkau bernyanyi, mungkin di saat di kamar mandi, silakan. Sehingga di kamar mandi bisa engkau 2 jam sehingga yang lain konflik. Tok 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 tok, ngapain aja di dalam. Tapi waktu engkau bernyanyi di kamar mandi, suara terdengar, saya yakin tidak ada yang ketok pintu. Amin. Waktu kau bernyanyi di mobil, ayo nyanyi di mobil. Katakan amin. Nyanyi di mobil. Ya. Dan waktu kau bernyanyi di mobil, pada saat dikatakan, ayo bergembira, berlompat-lompat, lompat sama Tuhan, nggak perlu. Kau tetap di tempat saja. Karena kalau sampai lompat-lompat kepalamu pasti kena. Ya, kanan kiri, bahkan di atas juga kena. Amin. Inilah gaya hidup kita yang sudah menerima kasih karunia. Maka kalau Bapak dan Ibu baik, kamu boleh senang. Tapi kalau kamu jahat, kita harus sedih. Katakan amin. Kalau Bapak dan Ibu itu baik, silakan senang. Tapi kalau Bapak dan Ibu berpikir jahat kepada orang lain, ingat, kamu harus sedih. Katakan amin. Karena Kristus, kamu sudah disayangi saat sedih, dan kamu tetap disayangi saat senang. Jadi waktu sedih, Kristus tetap menyayangimu. Waktu kau senang, Kristus juga tetap menyayangi. Jadi doa dan nyanyi bukan untuk membuat Tuhan senang. Doa dan nyanyi adalah respon karena Dia sudah sayang kita di salib. Katakan amin. Maka kesimpulan Yakobus 5:13, hidup orang percaya itu sederhana. Pertama, susah doa. Yang kedua, senang nyanyi. Karena di 2 situasi itu Yesus ada. Katakan amin. Kita semua bangun. Haleluya Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, anugerah-Mu, amin Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Ya, anugerah-Mu, amin Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sembah Dia, anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan cukup bagi kami, cukup bagi kami. Anugerah-Mu, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, Engkau juru selamat kami, haleluya. Shiraramase ya Bapa, haleluya. Anugerah-Mu sama-sama, anugerah-Mu, amin Tuhan. Anugerah-Mu, amin. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan anugerah-Mu, amin Tuhan, amin. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, haleluya, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lagi katakan amin. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
tidak layak ini Tuhan, Engkau layakkan. Kami yang tidak sempurna ini, Yesus terima. Kami yang sering melukai hati Tuhan, tapi Yesus mengampuni kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Terpujilah namamu, terpujilah nama Yesus. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Amin. Gramu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuasaan-Mu. Anugerah-Mu, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan amin Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuasaan-Ku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kami sangat bersyukur di hadapan Tuhan. Di saat kami menderita, kami datang berdoa pada Tuhan. Lari ke Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Di saat kami senang, kami juga lari kepada Tuhan dengan puji-pujian kami. Maka hidup dalam kasih karunia Tuhan membuat hidup kita itu tidak terbebani, tidak dibebani, tetapi justru meringankan kita semua. Kata ringan bukan berarti tidak ada harga yang harus dibayar, tapi Yesus sudah membayar kita semua lunas dengan darahnya. Maka bagianmu dan bagian kita semua hanya terus tinggal di dalam Yesus. Tinggallah terus di dalam firman. Tetap menyukai ibadahmu, tetap menyukai puji-pujianmu, tetap menyukai renungan firman. Maka perhatikan, kalau kita menjadi orang-orang yang taat kepada firman Allah, anak-anak yang taat kepada firman Allah, hidupmu
akan semakin terus lurus di hadapan Tuhan. Ada yang mengganggu, ada yang membuat engkau menderita, maka kau tidak akan pernah bisa disentuh. Maka siapapun itu, mereka hanya mengaum-ngaum di depanmu, tetapi dia tidak pernah bisa mendengar kamu. Karena itu firman. Setan dia hanya mengaum-ngaum, dia tidak pernah bisa mengambil hidupmu. Karena kau sudah ada di tangan Tuhan yang tepat. Maka bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan bertanggung jawab, bekerjalah dengan engkau memberikan waktu yang terbaik, dan berkomunikasilah dengan yang sehat, berkomunikasilah dengan ramah, berkomunikasilah dengan santun. Maka kita akan jadi teladan. Maka pada saat engkau melakukan itu, kau lagi mengatakan firman pada dirimu sendiri. Terima kasih Bapak, diberkati seluruh jemaat Tuhan, diberkati seluruh keluarga Gereja Bethlehem Kuala Kau di tempat ini. Hidupmu akan Tuhan terus atur, hidupmu akan Tuhan terus tuntun. Ada tiang api dan tiang tahun sebagai tutumu setiap hari, sehingga keluar masuk dari rumah kau selalu dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Semua pekerjaanmu diberkati Tuhan, dijaga Tuhan, dan semua pekerjaanmu pun kau diberkati melalui itu, sehingga makan dan minummu tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan terus buat engkau berlimpah-limpah sampai kepada keturunan berikutnya. Mereka pun hidupnya akan terus ditata oleh firman Allah, dan semua keturunan kita pun, anak-anak kita, jauh lebih baik lagi dari kami orang tuanya. Karena kami tahu Tuhan, mereka punya tantangan tersendiri ke depan ini, tapi Yesus yang sama mereka tidak akan pernah tinggalkan di saat mereka sesulit apapun. Terima kasih Bapak, setiap anakmu yang mengalami sakit, kami berdoa khusus untuk Ibu Gunita, diberkati, dilindungi, dijaga. Bahkan dalam terapi hari ini pun Tuhan menolong, memberkati dia, sehingga kesempatan lepas kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Diberkati semua keluarga Gereja Bethlehem Kuala Kau dimanapun mereka berada, kasih karunia Tuhan melingkupi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini kami mau menabung buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan membalas setiap taburanmu berlipat kali ganda, persembahanmu, ucapan syukurmu, persepuluhanmu untuk pembangunan. Tuhan memberkatimu berlipat ganda. Mari semua katakan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan.